Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang carding. Apa itu carding? Salah satu contoh kejahatan carding dan tips mencegah carding. Carding adalah salah satu tindak kejahatan yang harus diwaspadai. Jika menjadi korbannya, data kartu kredit bisa saja dicuri dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ada dua jenis model transaksi kartu kredit yang memiliki celah bagi terjadinya carding. Yang pertama, card preset. Transaksi dengan menggunakan kartu kredit melalui mesin EDC atau Electronic Data Capture. Pada jenis ini, biasanya pelaku menggunakan alat skimmer untuk mengcopy informasi kartu kredit korban. Yang kedua, card not present. Transaksi kartu kredit yang dilakukan secara online. Pada transaksi jenis ini, carder lebih mudah mendapatkan data kartu kredit korbannya tanpa menggunakan alat khusus. Carding adalah kejahatan yang tidak bisa dipandang enteng. Nyatanya, pertumbuhannya mencapai 20-30% per tahun, dengan kerugian mencapai 35-50 miliar setiap tahunnya. Indonesia bahkan termasuk sebagai negara dengan tingkat transaksi penipuan online tertinggi. Adapun jenis kejahatan carding, yang pertama wiretapping, yaitu penyadapan transaksi kartu kredit melalui jaringan koneksi internet atau sambungan telepon. Yang kedua, phishing. Phishing adalah jenis carding dengan cara memancing korban untuk memberikan data kartu kredit secara sukarela tanpa mereka sadari. Yang ketiga, counterfeiting. Yang termasuk jenis carding adalah counterfeiting atau tindak pemalsuan yang dilakukan dengan mencetak kartu kredit tiruan. Nantinya pelaku akan membuat kartu palsu dengan menggunakan data pemilik kartu kredit yang masih berlaku. Yang keempat, misuse of card. Jenis carding ini merupakan penyalahgunaan kartu kredit di mana korban tidak menyadari kartunya sudah digunakan oleh carder sampai korban menerima tagihan kredit. Adapun metode pencurian kartu kredit. Yang pertama, skimming. Skimming dalam tindak kejahatan carding adalah pencurian data dari pita magnetik kartu kredit. Skimming dilakukan dengan menggunakan alat bernama skimmer yang ditempelkan pada mesin EDC di kasir toko. Nantinya saat kartu kredit digesek pada skimmer, informasi yang ada di pita magnetik kartu akan disimpan di komputer yang tersambung dengan skimmer. Yang kedua, hacking. Hacking merupakan metode pencurian data yang dilakukan dengan meretas website toko online yang memiliki sistem keamanan lemah. Setelah berhasil membobol website, pelaku akan mencuri data pengguna kartu kredit yang tersimpan di database. Yang ketiga, sniffing. Sniffing yaitu penyadapan transaksi kartu kredit yang dilakukan carder yang berada dalam satu jaringan internet yang sama dengan korbannya. Ada beberapa pasal yang mengatur tentang kejahatan carding. Di antaranya, 1 UU ITE pasal 32 ayat 1 yang menjelaskan tentang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau juga milik pabrik. Yang kedua ada UU ITE pasal 32 ayat 2 yang menjelaskan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Yang ketiga ada UU ITE pasal 32 ayat 3 yang menjelaskan tentang terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1
yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Kemudian yang keempat ada UU ITE pasal 48 ayat 1 yang menjelaskan tentang setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara 8 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Kemudian ada UU ITE pasal 48 ayat 2 yang menjelaskan tentang setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara selama 9 tahun atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Kemudian yang keenam ada UU ITE pasal 48 ayat 3 yang menjelaskan tentang setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara selama 10 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Kami mengambil satu contoh kasus dari sumber berita Liputan 6, yaitu kasus tentang penyalahgunaan kartu kredit online untuk membeli tiket penerbangan. Di dalam kasus ini, Kepolisian Daerah Polda Jawa Timur atau Jatim atau Polda Jatim menangkap 3 tersangka kasus dugaan ITE berupa ilegal akses jenis carding atau menggunakan data kartu kredit milik orang lain untuk membeli tiket maskapai penerbangan dan kamar hotel. Ketiga tersangka masing-masing berinisial SG dan FD yang merupakan pemilik agent travel yang menjual tiket maskapai atau kamar hotel hasil kejahatan carding. Inisial MR sebagai eksekutor atau yang membeli tiket-tiket maskapai dan kamar hotel yang pembayarannya menggunakan data kartu kredit milik orang lain. Dan juga ada kronologi dari Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Turnoyudo Wisnu Andiko menuturkan, kasus itu berawal ketika tersangka SG dan FD membuka usaha agen travel dengan iming-iming promo tiket diskon 20% sampai dengan 30%. Media promosinya melalui akun Instagram atas nama @tn. Selanjutnya, apabila ada pelanggan yang memesan tiket maskapai atau kamar hotel, tersangka SG dan FD menyuruh pelanggan untuk mencari tahu dulu harga tiket resmi pada website resmi dengan dalih agar bisa menentukan diskon yang akan diberikan kepada pelanggan. Lalu tersangka SG dan FD membeli tiket tersebut dari para pelaku ilegal akses jenis carding yang salah satunya adalah tersangka MR. Dengan harga beli hanya sebesar 40% sampai 50% dari harga resmi. Kemudian dijual lagi kepada pelanggan seharga 70% sampai 75% dari harga resmi. Untuk tersangka MR mendapatkan data-data kartu kredit milik orang lain secara ilegal dengan cara membeli dari para pelaku scammer atau pencuri data kartu kredit melalui media sosial Facebook Messenger dengan harga per satu data kredit seharga 150.000 sampai 200.000. Untuk data kartu kredit yang dibobol atau digunakan melakukan pembelian tiket-tiket adalah milik orang Jepang. Tersangka SG melakukan perbuatan sejak Februari 2019 dengan keuntungan per bulan kurang lebih dari 30 juta. Dalam 1 tahun melakukan kurang lebih 500 transaksi tiket hasil carding dan sudah mendapat keuntungan 300 juta sampai 400 juta. Inilah yang dipaparkan oleh Trunoyudo. Sedangkan tersangka FD melakukan perbuatan sejak awal 2018 dengan keuntungan per bulan kurang lebih 10 juta. Dalam 2 tahun melakukan kurang lebih 400 transaksi tiket hasil carding dan sudah mendapatkan keuntungan 240 juta. Untuk tersangka MR melakukan perbuatan sejak Maret 2019 dengan keuntungan per bulan kurang lebih 20 juta. Dalam kurun waktu 1 tahun melakukan perbuatan carding sekitar 500 transaksi tiket hasil carding dan sudah mendapatkan keuntungan 240 juta. Para tersangka akan dijerat dengan pasal 32 ayat 1, pasal 48 ayat 1 UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik, pasal 55 ayat 1 KUHP dan atau pasal 56 KUHP.
Adapun beberapa tips untuk mencegah carding. Tips mencegah carding: 1. Jagalah kerahasiaan data pribadi. Jika Anda menerima surat tagihan kartu kredit, jangan buang tagihannya begitu saja ya. Sebaiknya hancurkan berkas tersebut dengan mesin pencacah kertas, gunting, atau langsung dibakar. Yang penting, dipastikan data pribadi yang tercantum tidak bisa terbaca lagi. Dengan begitu, tidak akan membuka jalan bagi para pencuri data mendapatkan informasi kartu kredit Anda. 2. Waspada saat bertransaksi di kasir. Dan yang ketiga, jangan asal klik link yang diterima oleh email. Caranya, arahkan kursor Anda ke link tersebut tanpa mengklik linknya untuk mengetahui link URL. Sebab, bisa jadi link yang diterima akan mengarahkan Anda ke website palsu. 4. Mengaktifkan notifikasi transaksi kartu kredit. Pastikan bahwa notifikasi yang masuk berasal dari transaksi yang Anda lakukan. Dengan begitu, Anda bisa langsung melaporkan ke pihak bank kalau ada transaksi yang mencurigakan. 5. Jangan bertransaksi menggunakan Wi-Fi publik. Ada baiknya kita menggunakan Wi-Fi pribadi, sebab Wi-Fi gratis di tempat umum seringkali menjadi pintu masuk bagi pelaku cybercrime untuk mencuri informasi kartu kredit dan password seseorang.